Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama lagi, agenda selanjutnya adalah terkait investasi dengan topik 2023 IndoGB, Market Outlook dan Portfolio Construction oleh Bapak Handi Yunianto dan Bapak Ernawan Rahmat Salimsyah yang akan dimoderatori oleh Bapak Syukri, selaku Kepala Departemen Investasi AJI. Pada Bapak narasumber, Pak Syukri bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Simon, teman-teman pengurus AJI, serta rekan-rekan CFO dan hadirin sekalian yang hadir pada siang sampai sore hari ini. Kemudian khusus pembicara Pak Anto dan Pak Awan, gitu ya, dari Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajer Investasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, materi yang akan disajikan oleh pemateri kita pada siang hari ini ada hubungannya juga dengan disampaikan oleh Bu Dewi pada sebelum sesi ini. Teman-teman semua, kita di industri tadi data jumlah total aset investasi kita untuk asuransi jiwa. Ya, total aset investasi itu sebanyak, ini asuransi jiwa aja, 550 triliun. Duit semua. Ya. 550 triliun kira-kira demikian. Kurang sedikit tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi data Bu Dewi, data total aset investasi seluruh asuransi komersial dan asuransi sosial tadi itu sekitar 1,1. Artinya aset dari kita nih di asuransi jiwa ini 550 triliun, separuh lebih dari industri asuransi, termasuk BPJS tadi. Ya, jadi artinya bahwa ini potensi yang besar, teman-teman semua. Dan ini yang hadir teman-teman semua, CFO, kemudian manajer keuangan, bagian keuangan sebagainya, sangat erat kaitannya dengan investasi juga pasti. Ya, dalam kesehariannya kita memerlukan perkembangan ataupun update mengenai situasi ekonomi dan situasi market pada saat ini. Ini udah setengah tahun, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Sebagian mungkin udah capai target, sebagian belum gitu ya. Tapi kemana arah angin dari investasi ini sudah 6 bulan, kemudian sampai di akhir tahun seperti apa? Bagaimana kira-kira kita sampai akhir tahun mengatur portfolio kita sesuai dengan perkembangan investasi pada saat ini. Nah, untuk membahas itu, tentu AAJI pengurus sangat memahami kebutuhan Bapak, teman-teman semua, terkait dengan kebutuhan dari perkembangan pasar dan pengaturan portfolio ke depan. Sudah hadir pada siang hari ini dua pembicara dari teman-teman dari Mandiri Group ini ya. Jadi Mandiri Sekuritas, Pak Handi Yunianto, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Awan, ya, Pak Hernawan Rahmat, gitu ya. Jadi dari Mandiri Manajer Investasi. Saya perkenalkan dulu Pak Handi Yunianto. Pak Handi Yunianto sekarang sebagai tadi debt research dari fixed income, ya, Head of Fixed Income Research di Mandiri Sekuritas. Sebelumnya Pak Handi, Pak Ato kita sebut ya, itu berkarir pernah di LPS, kemudian di Dana Reksa juga. Pendidikan beliau adalah Universitas Indonesia untuk Master Science Management di Finance, kemudian sebelumnya juga di IPB, ya, di Sarjana Science di Statistik. Pak Anto, kalau kita dengar analisanya juga sama Pak Awan ini, kalau Pak Anto ini pernah mendapatkan award itu ekonom terakurat tahun 2019 dari Bank Indonesia. Kemudian the best fixed income analyst, ya, untuk local currency bond market by asset dari 2011 sampai 2021. Kemudian juga most helpful fixed income analyst di Indonesia. Ini dari Greenwich Associates. Ini Pak Anto. Kemudian yang kedua, ini nggak kalah serunya nih, Pak Awan gitu ya, Pak Ernawan Rahmat Salimsyah. Teman-teman juga sering diundang mungkin dari
sebelumnya, karena Pak Awan ini sebelum di MMI, sekarang posisi beliau adalah Chief Investment Officer di Mandiri Manajemen Investasi. Sebelumnya sudah berapa ini? Sudah panjang, 20 tahun nih Pak Awan berkecimpung di dunia manajer investasi. Ya, sebelumnya beliau sebagai CMO dan juga Executive Director di Principal Asset Management, kemudian juga Chief Investment Officer dan Executive Director, dan juga pernah sebagai Acting President Director ya di Indo Premier Investment Management 2011 sampai 2019. Kemudian juga sebelumnya pernah di Nana Reksa. Ini satu guru satu ilmu ternyata gitu ya, Pak Awan sama Pak Anto ini. Dan sebelumnya juga di Australia juga mungkin habis kuliah gitu Pak Ernawan ya, karena Pak Ernawan pendidikan beliau di Australia, sebelumnya juga di ITB. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman semua tolong diikuti, nanti kasih pertanyaannya banyak. Kalau yang tadi 1,5 jam, saya nggak tahu nih waktunya berapa ini, gitu ya. Tapi kalau waktu yang dialokasi 1 jam mungkin 20 menit Pak ya. Supaya kita akan ada pembicara selanjutnya juga. 20 menit Pak Anto, 20 menit Pak Awan, 20 menit tanya jawab. Oke, kita persilakan Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya coba share materi ini nggak per slide ya Bapak Ibu karena mengingat waktu. Tapi intinya kalau saya disuruh memberikan paparan mengenai bond market outlook, bottom line yang ditanya oleh investor itu adalah sekarang waktunya yang pas gak sih belanja obligasi gitu ya. Yang kedua, returnnya kira-kira akan berapa ya kalau saya investasi di obligasi. Nah mungkin 2 pertanyaan itu yang akan saya coba jawab. Saya bukan ahli nujum Bapak Ibu, jadi kalau dari analis kita akan cari katalis positif dan negatifnya apa saja. Dari situ kita akan bisa kira-kira menggambarkan bagaimana potensi berinvestasi di obligasi dan returnnya seberapa besar. Nah ini story yang kami sampaikan ke Bapak Ibu dari awal tahun. Kami melihat bahwa investasi di obligasi itu akan memberikan prospek yang lebih bagus tahun ini. Kenapa? Karena kita mengasumsikan tahun ini inflasi harusnya mulai turun. Karena inflasinya sudah turun, maka kita percaya yang namanya Bank Sentral sudah tidak akan lagi agresif menaikkan suku bunga. Jadi buat Bapak Ibu kalau berinvestasi di obligasi tentu pengennya investasi pada saat tingkat suku bunga lagi tinggi-tingginya. Karena begitu dapat yield yang paling tinggi, kalau ke depan yieldnya turun, Bapak Ibu akan menikmati yang namanya capital gain. Jadi sebenarnya kuncinya menurut saya kalau Bapak Ibu ingin berinvestasi di obligasi, timingnya pas atau enggak, lihatlah 3 hal. Yang pertama dari sisi makro, lihatlah arah suku bunga. Suku bunga ini mau naik atau turun. Kalau suku bunganya naik, ya Bapak Ibu jangan investasi obligasi sekarang dengan agresif. Atau beli obligasi yang tenornya pendek. Begitu jatuh tempo, saya bisa reinvestasi dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu, kalau ketemu analis tanya aja, suku bunga mau naik apa turun? Gitu. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita bicara suku bunga Bapak Ibu, tadi Bank Indonesia baru saja menyampaikan rapat Dewan Gubernur bulanannya. Nah, diputuskan Pak Peri bilang bahwa suku bunganya tetap 5,75. Jadi sejak bulan Januari, setelah BI rate-nya naik 25 basis 5,75, setelah itu flat terus, di-pause sampai dengan bulan Juni ini. Nah, kalau kita bicara arah suku bunga, Bapak Ibu harus memperhatikan kepalanya BI. Apa sih yang dilihat sama BI kalau dia mau menaikkan atau menurunkan suku bunga? Di undang-undangnya Bapak Ibu, BI itu dikasih mandat cuma satu. Apa? Menjaga nilai uang. Kalau kita bicara menjaga nilai uang, berarti ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah inflasi. Nilai uang kita akan tergerus kalau inflasinya naik. Berarti BI akan sangat concern ke inflasi. Makanya Bapak Ibu harus tanya ekonom, inflasinya naik atau enggak? Kalau inflasinya turun, ya BI berarti nggak perlu naikin bunga. Yang kedua yang bisa menggerus nilai uang kita apa? Currency. Jadi kalau rupiahnya melemah, itu pasti kita nilai uang kita berkurang. Jadi BI akan sangat perhatikan sekali pergerakan dari rupiah. Kalau rupiahnya melemah, ada potensi suku bunganya naik. Tapi kalau kita lihat sekarang, suku bunganya bisa ditahan tetap rendah. Kenapa? Karena inflasinya turun, rupiahnya stabil. Itu yang pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah makro. Yang kedua apa yang harus diperhatikan Bapak Ibu kalau investasi di obligasi? Lihatlah flow-nya. Siapa yang jual, siapa yang beli. Nanti saya tunjukkan datanya.
Dan yang ketiga, apa yang harus diperhatikan? Supply-nya. Seberapa banyak sih pemerintah akan menerbitkan obligasi? Karena semakin banyak pemerintah butuh pembiayaan, maka biasanya barangnya akan diobral, jadi yieldnya bisa tinggi. Tapi kalau ternyata suplai obligasinya berkurang, orang kalau mau beli harus agresif, yieldnya akan tetap rendah. Nanti saya tunjukkan datanya. Dan yang terakhir, yang penting adalah valuasinya. Kalau sekarang dikasih 10 tahun 6,2 ini menarik atau enggak? Kita hitung valuasinya. Nah, ini mungkin saya kasih gambaran Bapak Ibu. Kalau kita lihat apa yang terjadi di pasar obligasi, kita di awal tahun melihat prospeknya harusnya positif, dan so far hasilnya sejalan. Kalau Bapak Ibu lihat return investasi obligasi pemerintah setahun terakhir 12,8%. Kalau kita bicara year to date sampai dengan bulan Juni itu 6,3%. Ini jauh lebih bagus dibandingkan kinerja IHSG yang masih mencatatkan negatif return. Nah, terus next slide-nya. Nah, tentunya kalau saya sebagai analis, kalau ditanya bond market kita naik gara-gara apa sih? Yang paling gampang Bapak Ibu perhatikan adalah lihatlah perbandingan bond yield kita dengan negara-negara yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Kalau kita lihat tabel ini ada saya ambil list negara-negara emerging market. Kalau kita lihat yield 10 tahunnya hampir semuanya turun Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kolom yang keempat, kalau merah itu berarti secara umum yield obligasi itu turun. Jadi kita bisa bilang bahwa kinerja obligasi yang bagus tahun ini bukan hanya didrive oleh kondisi Indonesia yang bagus, tapi memang secara umum kalau kita lihat yieldnya mengalami penurunan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tahun ini itu tahunnya beda dengan 2022. 2022 orang khawatir inflasi, tahun 2023 sekarang orang khawatir ke pertumbuhan ekonomi. Nanti saya tunjukkan kenapa demikian. Nah, yang menarik lagi dari pasar obligasi kita Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi inflasinya, relatif yield kita terhadap inflasi itu positifnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau kita bandingkan inflasi kita yang 4%, tahun ini diperkirakan bisa turun lagi ke 3%. Real yield kita itu 3% di atas. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan negara-negara yang lain, rata-ratanya bahkan banyak yang masih minus. Nah, ini yang menjelaskan meskipun bond yield kita sudah turun, relatif terhadap inflasi itu masih tebal. Makanya potensi turun itu menurut saya masih sangat terbuka. Kalau kita perhatikan rupiah ini termasuk juga salah satu yang menguat. Jadi Bapak Ibu ada game changer di pasar obligasi kita menurut saya. Jadi kenapa gonjang-ganjing di luar, kita tahu ada perang, Fed agresif naikin suku bunga, kok bond yield kita nggak naik-naik banyak ya, kok rupiahnya menguat. Salah satu yang membedakan posisi Indonesia dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, yang pertama adalah sekarang negara Indonesia termasuk kategori yang current account-nya surplus. Apa itu negara yang current account surplus? Negara yang pemasukan dolarnya lebih tinggi dibandingkan dengan dolar yang keluar. Ini yang menjelaskan kenapa rupiah kita menjadi menguat, karena kebutuhan dolar kita sudah berbeda kalau kita bicara 5 atau 10 tahun yang lalu, karena kita negara current account surplus. Yang kedua yang membedakan adalah ketergantungan asing di pasar obligasi kita sudah jauh berkurang. Jadi kalau kita lihat waktu pre-COVID level, asing itu mendominasi 40% dari total outstanding obligasi pemerintah kita. Jadi kalau ada gonjang-ganjing di luar, asing keluar, pasti pasar kita goyang. Tapi kalau kita lihat sekarang, kepemilikan asing itu hanya 15% Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur karena dari asuransi, dana pensiun, retail ini sangat agresif sehingga porsi asing itu bisa ditekan lebih rendah. Sehingga kalau ada gonjang-ganjing di luar, pasar kita relatif lebih stabil saat ini. Ini mungkin yang membedakan kondisi di mana bond yield kita dulu kalau ada gonjang-ganjing gampang naik ke 9-10%. Sekarang naik ke 6,5-7% aja, yang belanja udah banyak banget. Ini yang menjelaskan kenapa market kita sangat stabil. Nah, kondisi di mana rupiah yang stabil, inflasi yang turun, maka kalau ditanya Bapak Ibu, arah suku bunga akan kemana? Indikasinya tinggal hanya turun, kemungkinan naiknya menjadi relatif lebih kecil. Nah, kapan turunnya itu akan nanti sangat tergantung dari banyak faktor. Tapi kami melihatnya trennya akan turun. Ini yang mungkin menyebabkan pasar obligasi kita jauh lebih positif ke depannya. Next slide-nya. Nah, ini sebenarnya poin-poin yang kami sampaikan ke Bapak Ibu, kenapa kami di kubu yang melihat investasi obligasi memberikan prospek yang lebih bagus. Yang pertama, ceritanya sekarang adalah lebih ke pertumbuhan ekonomi kita dengan inflasi. Ini gampang menjelaskannya Bapak Ibu. Kenapa 2022 orang sangat concern ke inflasi? Karena kita ingat waktu COVID itu Bapak Ibu bisa bayangkan ya, stimulus yang dilakukan oleh hampir semua negara itu luar biasa.
Bapak Ibu pernah lihat Bank Indonesia itu sampai menurunkan suku bunganya lumayan agresif. Terus belum pernah dalam sejarah yang namanya Bank Indonesia harus melakukan pembiayaan, membantu pembiayaan budgetnya pemerintah. Jadi karena COVID butuh biaya besar, pemerintah itu sampai budget defisitnya minus 6% of GDP. Gak hanya Indonesia, seluruh negara melakukan hal yang sama. The Fed nurunin suku bunga, mereka printing money. Indonesia juga sama. Nah, selalu yang saya sampaikan ke klien, kondisi di mana stimulus yang luar biasa dari bank sentral, dari fiskal, ini tentu ada time lag-nya ke inflasi. Dan itu biasanya 1,5 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau 2020 stimulus luar biasa, maka kita akan bisa merasakan 2021, 2022, itu baru merasakan dampak inflasi yang luar biasa. Tapi kita ingat, 2022 stance-nya sudah berubah. The Fed sudah agresif naikin suku bunga, fiskalnya juga kembali ke prudent. Makanya kita lihat dampaknya, 2023, 2024 kita akan mengalami perlambatan ekonomi, kita akan mengalami inflasi yang melandai. Nah, ini tentu akan positif buat pasar obligasi. Agak berbeda dengan saham, karena saham itu growth story, sementara obligasi lihat arah suku bunga. Nah, ini so far masih inline. Nah, poin kedua adalah saya di kubu yang percaya bahwa inflasi ini sudah lewat peak-nya. Di Amerika, Bapak Ibu bayangkan ya, tahun 2022 kemarin inflasi Amerika itu 9%. Bayangkan negara maju itu punya inflasi sampai 9%. Eropa masih struggling gara-gara perang dan lain-lain. Sementara kita masih 4%. Nah, kondisi yang inflasi sudah peak, Amerika itu 9%, sekarang ke 5%. Ini akan mendorong US Treasury yield dan dolar indeksnya turun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingat 2022 kemarin, US Treasury yield 10 tahunnya itu bisa sampai 4,2%. Sekarang hanya 3,7%. Waktu itu dolar indeksnya itu 114, sekarang tinggal 102. Nah, saya selalu sampaikan bahwa asing itu akan melihat dua indikator ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara asing mau masuk investasi di obligasi Indonesia, itu dia akan memperhatikan yang namanya currency risk. Yang kedua adalah yield differential. Tapi untung mana saya naruh uang saya di Indonesia atau di Amerika. Kalau US Treasury yield-nya turun, berarti yield differential kita menjadi atraktif. Kalau dolar indeksnya turun, berarti potensi rupiah menguatnya lebih besar. Dan ini yang mendorong story yang kami sampaikan, asing akan masuk di pasar obligasi kita. Dan so far hasilnya, kalau kita lihat tahun ini, the biggest buyer dari obligasi pemerintah kita bukan lokal. The biggest buyer itu adalah asing. Asing belanja hampir 80 triliun. Meskipun 80 triliun ini cukup besar dan tertinggi, saya bilang ini belum seberapa. Karena pada waktu COVID kemarin, asing itu keluarnya 300 triliun. Jadi saya bisa bilang bahwa room asing untuk belanja lagi itu masih sangat terbuka. Ini yang mungkin akan mendorong bond yield ke depannya itu bisa lebih rendah lagi. Nah, poin ketiga, kenapa kita positif buat pasar obligasi? Ya pertama, sama story-nya dengan Amerika, Bapak Ibu. Kalau kita lihat inflasi Indonesia sudah melewati peak levelnya pada waktu pemerintah menaikkan harga BBM. Waktu itu inflasinya hampir ke 6%, sekarang inflasi kita 4%, Bapak Ibu. Di bulan Juni ini, mungkin inflasinya udah bisa kembali ke level 3,4, 3,5. Dan seterusnya nanti pada saat bulan September waktu kemarin harga BBM naik, inflasinya akan bisa kembali ke 3%. Nah, dengan inflasi yang peak, kita perkirakan BI juga sudah kembali ke terminal rate-nya, ke 45,75, ini sudah peak levelnya, dan kita perkirakan ke depannya akan turun. Poin kedua adalah pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal. Apa itu konsolidasi fiskal? Budget defisit yang tadinya besar dikurangi sama Bu Sri Mulyani, Bapak Ibu. Jadi sekarang budget defisit yang waktu COVID 6% diturunkan ke 4%, sekarang sudah di level 2,8. Saya mungkin melihat bahkan tahun ini budget defisitnya lebih rendah. Apa kaitannya budget defisit dengan pasar obligasi, Bapak Ibu? Kalau budget defisitnya besar, apa yang terjadi? Pemerintah butuh pembiayaannya tinggi. Jadi suplai surat utang negara akan besar sekali. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, Bu Sri Mulyani setiap bulan itu menyampaikan APBN kita. Jadi realisasi pendapatan, penerimaan pemerintah itu selalu disosialisasikan ke masyarakat. Bulan April itu budget kita surplus, Bapak Ibu. Revenue-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan spending-nya. Apa yang terjadi? Saldo anggaran lebih, excess financing-nya pemerintah kalau diakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, hitungan kami sekarang pemerintah punya excess cash 900 triliun, Bapak Ibu. Jadi dengan excess cash sebesar itu apa yang terjadi? Target lelangnya bisa diturunkan. Kalau Bapak Ibu belanja obligasi setiap hari Selasa pemerintah kasih target lelang kemarin cukup mungkin biasanya 9 triliun diturunkan jadi 7 triliun. Kalau kita ngelihat yang konvensional tadinya 17
19 triliun jadi 17 triliun atau kembali ke 15 triliun. Incoming bids-nya Bapak Ibu yang mau masukin ke obligasi pemerintah itu bisa 60 triliun. Jadi semakin target lelang diturunkan sementara demand-nya tinggi, mau nggak mau apa? Bond yield harus turun. Karena kalau dia nggak agresif nge-bidding dengan yield yang rendah, nggak akan dimenangkan oleh pemerintah. Dan ini trennya masih akan berlanjut. Poin ketiga adalah excess liquidity. Jadi Bapak Ibu, saya bisa bayangkan waktu COVID kemarin BI kita nyebutnya bantuin pembiayaan pemerintah, hitungan saya itu ada 1.000 triliun Bapak Ibu. Jadi kalau sebenarnya BI cuma absorb liquidity dan naikin GWM ke 9%, itu baru narik 300 triliun. BI baru jualan obligasi mungkin 100 triliun, jadi masih cukup besar. Dan ini kerasa nanti di perbankan. Mungkin Bapak Ibu kalau nempatin money market fund di perbankan, pikirannya naiknya mungkin 250 basis, tapi kok deposit rate-nya nggak naik 250 basis ya. Karena salah satunya memang excess liquidity perbankan ini masih sangat besar. Karena excess liquidity yang besar ini, suku bunga deposito tetap rendah, demand obligasi kami perkirakan masih akan tetap tinggi. Nah, poin keempat, kami percaya bahwa Indonesia on the right track untuk dapat rating upgrade Bapak Ibu. Jadi sekarang rating kita masih triple B. Kita harapkan kalau nggak tahun ini, tahun depan kita bisa mengharapkan Indonesia triple B+. Nah, poin keempat, risikonya lebih dari sisi global. Ini mungkin yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara the Fed itu ngasih guidance ke market, masih expect kenaikan Fed Fund Rate 2 kali. Tapi market ngelihatnya hanya naik sekali. Jadi kalau komunikasi bank sentral dengan market ini berbeda, ini tentu akan terjadi volatility yang cukup tinggi. Ini mungkin yang harus kita perhatikan. Mungkin saya stop di situ aja Bapak Ibu. Kalau yang detailnya, kalau Bapak Ibu nanti mungkin slide presentasinya bisa share, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail poin-poin yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, saya kembalikan Pak Sudri. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang berian untuk Anto dulu ya. Teman-teman disimpan dulu pertanyaannya. Saya pasti banyak pertanyaan ini. Karena tadi 550 triliun tadi 30% di surat berharga. Termasuk di bond gitu. Ini kerjanya teman-teman semua nih. 30% dari 500 triliun itu berarti 150 triliun gitu ya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Awan. Silakan Pak Awan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri, Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa disclosure dulu. Saya harus seperti di CNBC kan, kalau PM mau ini ada disclosure ya, punya ini punya itu gitu. Kalau saya mungkin disclosure-nya adalah saya punya kacamata yang spesifik gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini sama ibu-ibu timnya Pak Sukri udah dicek, ini nggak tembus pandang. Ya, jadi ya cuman buat membantu aja. Nah, yang kedua adalah berbeda dengan Pak Anto tadi, dia kan dekat-dekat presentationnya. Saya bukan mau jaga jarak sama Bapak Ibu sekalian, tapi saya izin untuk dari sini presentationnya. Simply supaya saya bisa lihat, gitu ya. Nah, ini saya adjust dulu fokusnya, gitu. Nah, kalau misalnya fokusnya saya adjust untuk jarak ini, gitu ya. Artinya saya lihat Bapak Ibu blur gitu. Jadi tenang aja gitu ya. Dan ini nggak ada alat rekam. Selanjutnya saya ingin empathy atau apa, walaupun jaraknya menjauh gitu, tapi sebenarnya kita sama-sama, karena apa yang diupdate oleh analis itu akhirnya akan berujung di buku kita. We are the decision maker, gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, sebelum memulai, saya mau 20 menit waktunya, tapi boleh ya saya cerita sedikit biar kena gitu lah ya. Jadi ini mau Idul Adha gitu ya, ini cerita. Dan ini nama mudah-mudahan gak ada yang sama ya. Kan milenial atau Gen X sudah gak pakai nama itu, ini nama lama. Jadi Alkisah ada Kabayan, gitu ya. Kabayan ini ngobrol sama temennya gitu. Saya nitip dong peliharain kambing gitu kan ya. Tahun depan ya kita lihat lah gimana gitu. Dan temennya ini kasih advice, iya kambing oke lah, ini nanti bisa jadi 2, 4 berapa gitu kan ya. Udah gitu kan.
begitu waktunya setahun kemudian ya terjadi KDRT gitu ya, terjadi KDRT. Istri kabayan neng gitu pagi-pagi buka HP-nya kabayan gitu, ternyata kabayan juga udah pakai handphone gitu ya, ada message, Kang, simpanan akang sudah berbuah gitu. Baca itu panas disambit pakai ulekan, terjadilah KDRT gitu. Poinnya apa? Communication gitu ya. Nah, kita ini yang bertanggung jawab atas portofolio, kita terima communication dari sell side, dari analis. Even kita punya our own analysis, bikin decision. Ya, kondisi gimana, view gimana, ini juga kita bikin gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan Pak Anto tadi penyampaiannya, tapi based on banyak source gitu ya, kita lalu bikin view. Tapi selanjutnya itu akan diterjemahkan dalam action, dalam konstruksi portofolio. Problemnya kalau nggak well communicated, stakeholder kita itu akan mempertanyakan, gitu ya, our investment committee, our client, sales, gitu. Ini gimana? Katanya gini, katanya gitu. Nah, jadi communication is very important, dan kita melihatnya adalah investasi ini walaupun katanya gimana 2023, gimana 2024 gitu ya, tapi kalau olahraga this is a long distance run gitu, karena akan end up di buku kita gitu ya. Apa yang kita lihat terus kita pengen execute gitu, belum tentu itu hasilnya. Tadi juga Mas Anto udah dalam penutupnya mengatakan ada konflik view antara the Fed dan market akan create volatility. Ini dia, sambitan ulekan ini berasal dari volatility. Jangka panjangnya mungkin benar atau jangka menengahnya gitu ya, view kita akan manifest. Tapi jangka pendeknya tuh kalau kita terlalu go to the extreme, itu akan suffer. Karena kan kita di mark to market. Nah, klien kita atau komite kita tahan nggak dalam waktu volatility. Ya, jadi nanti lebih saya akan bercerita bagaimana kita melihat, bagaimana kita menerapkan strategi, outcome-nya gimana, dan outcome-nya itu benar-benar ke-reflect di buku yang kita kelola. Jadi nanti contohnya adalah reksadana, kan bisa aja saya ngawang-ngawang gitu ya. Contoh, oh ini ada begini, tapi cuman yang baik-baiknya aja dan nggak ke-track. Yang nanti akan saya sampaikan at the end dari investment proses yang kita lakukan, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Mungkin bukan yang the best, yang hasilnya alfanya eksesif luar biasa. Hey, but this is marathon gitu ya. Kita nggak lari kenceng di 3 kilo, 5 kilo pertama. Udah gitu kita cramp, nggak bisa finish. Bahkan checkpoint pertama aja kita nggak nyampe. No, this is kita bertarung dengan diri kita sendiri, dan juga ada cut off time, which is hurdle, target gitu ya. Nah, ini yang mungkin sebagai pengantar untuk kita sampaikan. Jadi kalau yang terpenting dalam analisis tadi makro udah dibahas, kita harus aware posisi kita di mana, gitu ya. Yang pertama adalah agree yang disampaikan Mas Anto tadi, bahwa kita nggak seburuk negara-negara lain kok, tapi tetap akan mengalami pelemahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di US, China, sama Eropa itu juga bergerak berbeda-beda. Itu akan giving us more volatility juga gitu ya. Kadang good news is a good news gitu, kadang bad news is a good news gitu ya. Misalnya orang bilang wah resesi, terus nanti akan cut Federal Reserve atau central bank mana gitu, berarti good untuk class of asset interest bearing gitu ya. Gitu kan, tapi resesi itu sendiri akan introduce volatility. Mungkin di negara asalnya itu akan iya, tapi yang punya spread credit rating ya, dan mungkin banyak investor foreign-nya gitu, resesi ini jadi sesuatu yang meng-create ketidaknyamanan, karena misalnya berdampak ke negara tersebut juga, dan jadi masalah. Mungkin mereka flight to the quality atau gimana gitu ya.
Nggak cuma kita lihat kejadian itu ketika terjadi tightening. Jadi resesi sendiri biasanya kalau di Indonesia diawali dengan volatility yang meningkat, gitu ya. Kadang yield bonds juga naik, terus equity juga turun dalam, gitu. Jadi seiring sejalan gitu. Tapi nantinya akhirnya fundamental yang bicara, gitu ya. Oke. Nah kalau kita melihat di 2023 ya. Itu untuk bonds gitu ya, kita melihat mestinya di akhir tahun bisa ke 6,5 sampai 7 gitu ya, dan di tahun berikutnya akan lebih turun lagi sekitar 1% seiring dengan BI-nya sendiri melakukan cut, karena di US juga mestinya 2024 akan terjadi cut gitu ya. Jadi view itu kita pakai gitu ya. Di sisi lain juga kita melihat di equity karena valuasinya murah, sekarang udah 12 kali ya di level sekarang 6.700, kita masih tumbuh 5% gitu. Equity is a story of growth, itu yang disampaikan tadi ya Pak Anto. Jadi kita masih tumbuh 5%, oke lah di diskon 4,8% gitu. Do we deserve valuasi yang di 12 kali? Yaitu sekitar 2 standar deviasi ya. Dari rata-rata biasanya kita di 16 kali. Jadi makanya di equity pun kita ngelihat target kita ranging lah gitu, 74 sampai 79. Dan di tahun depannya kita ngelihat bisa ke 83. Gitu ya. Jadi view ini adalah separuh dari performance lah gitu. Nanti sisanya eksekusi. Gitu kan. Sisanya adalah komunikasi. Dan view ini nggak harus ajak seperti itu, karena nanti juga ada feedback. Itu yang melakukan kegiatan itu di investment process itu ya. Nah ini selanjutnya halaman berikutnya saya akan fokus ke tadi sudah disampaikan juga, yang atas itu adalah view market, dan itu fluid, selalu berubah-ubah gitu ya. Dari mulainya tadi puncaknya 4,5 kalau kita ingat ya, masih di awal-awal tightening dari The Fed, dan sekarang geser katanya udah di dismiss cut di 2023 ya, itu oke lah. Cuma chart yang bawah ini yang buat Bapak Ibu jadi pegangan ya, bahwa perbedaan policy yang dilakukan oleh zamannya Volcker dan Jerome Powell sekarang gitu. Jadi kita berada pada camp yang melihat bahwa nggak akan cepat-cepat cut, kita percaya higher for longer gitu ya, tapi higher juga terbatas. Kita nggak ngelihat episode seperti Volcker bisa 17-18% misalnya. Kita nggak ngelihat seperti itu. Kenapa The Fed nggak akan seperti itu? Artinya ya kalau masih naik mungkin 2 kali lagi tuh ya 6%, dan gitu stop, mereka pause dan mulai cut. Kenapa nggak bisa naikin sampai 17 gitu untuk ngerem benar-benar inflasinya drop gitu ya? Karena sekarang utang mereka tuh udah 120% of GDP gitu. Kalau mereka jekap ke 9% aja gitu ya, memang akan mengadres inflasi, tapi risiko berikutnya bagi mereka adalah refinancing risk. Mereka harus financing bonds yang mature di yield yang lebih tinggi. Itu juga mereka nggak mau. Jadi ini kayak mereka meniti galengan sawah gitu. Kalau terlalu ke kiri kecebur ke sawah yang kiri, terlalu ke kanan kecebur ke sawah yang kanan. Jadi memang difficult, nggak semudah yang dilihat sebelumnya. Nah, kondisi ini yang kita akan terapkan ke investment proses kita gitu ya. Dari view itu lalu kita akan bagaimana. Selanjutnya, ini adalah justifikasi tadi yang saya sampaikan tentang equity gitu ya. Kita melihat juga ini market sudah memprice in gitu ya. Bonds itu terlalu eksesif gitu. Ini kalau kita lihat dia di atas, ini sebenarnya selisih antara earning yield dengan yield bond 10 tahun. Nah kalau kita kurangkan gitu, itu udah terlalu di atas, karena sekarang kan di 12 kali PE gitu ya. Jadi seper PE itu udah jauh di atas dari bond yield yang sekarang di 6. Jadi udah terlalu spreadnya terlalu positif gitu ya. Nah ini mestinya berbalik gitu, mestinya berbalik. Jadi dengan kata lain, chart yang bawah mengatakan, mengkonfirm bahwa class of asset equity ya udah murah banget gitu. Consider bahwa kita masih tumbuh 4,8 sampai 5 kali. Ini kita nggak ngelihat episode di 2009 yang kita bertumbuh negatif
Ya, waktu itu equity terdiskon sampai 50%. Gitu. Ini sebenarnya Indonesia diuntungkan tadi juga Mas Anto sebutkan bahwa karena kita current account kita ini strukturnya udah lebih bagus gitu ya. Jadi kondisi ekonomi ini yang harusnya juga ke-reflect di equity. Nah, sekarang ini boleh dibilang seperti undemanded. Jadi ini cuman bagaimana kita menghitung bahwa kita sampai di valuasi 7.400 sampai 7.900. Pertanyaannya, di akhir tahun sampai nggak ke situ? Gitu ya. Si IHSG-nya, si GCI-nya. Gitu kan? Nah, kalau nggak sampai, kan komite kita akan nanya. Ya kan? Karena buat dia adalah, ya mungkin teman-teman di sini adalah hurdle rate, actuarial rate, atau apapun gitu ya, yang jadi hurdle. Bukan IHSG-nya kan, gimana mencapai itu gitu. Jadi, view, oke. Nah, saya katakan itu cuma 50%, sisanya adalah bagaimana investment proses itu berjalan. Strategic asset allocation maupun tactical. Selanjutnya, nah ini bagaimana kita mengkonstruk portofolio. Lari maraton tadi kata kuncinya ya. Jadi kalau misalnya kita ini mulai dengan portfolio GoVis gitu ya, yang relevan buat Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau PID pun kan boleh ya. Kalau yang full government gitu ya. Jadi makanya ini yang saya bawa supaya bisa dilihat gitu prosesnya seperti apa dan relevan untuk Bapak Ibu. Kalaupun bukan ke reksadana mengelola sendiri itu bisa melakukannya. Jadi stepnya yang pertama adalah kita lihat dulu nih gitu ya. Benchmarknya seperti apa, portingnya seperti apa, dalam hal ini mungkin Bindo gitu ya. Komposisinya seperti apa, mana yang on the run, mana yang off the run, weightingnya masing-masing seperti apa, secara keseluruhan. Karena itulah yang menjadi benchmark dari investment proses ini misalnya. Ya. Kenapa penting itu untuk kita lihat secara keseluruhan? Karena kalau kita merem aja, kita copy itu menawarkan diversifikasi. Gitu. Jadi udah satu kelar tugas kita bahwa mengadres volatility adalah diversifikasi. Itu kita copy. Tapi kan nggak cuma di situ. Ada pekerjaan tambahan bagaimana kita menciptakan view yang kita peroleh dari sell side, dari analis kita gitu ya, untuk meng-create more alpha. Gitu ya. Nah, setelah kita aware dengan benchmark kita apa, kita melakukan yield curve anticipation. Ya. Benchmarknya punya yield curve. Sekarang dari sini view-nya ke depan bagaimana? Tadi Mas Anto menawarkan gitu ya, kita harus lihat arah suku bunga, policy dari bank sentral, arah inflasi, flow gitu ya. Itu semua bagian dari analisis kita bagaimana melihat antisipasi dari yield curve. Nah, antisipasi ini nggak sifatnya fix. Ada taktikalnya juga. Kita antisipasi seperti itu, tapi kalau volatility muncul, itu tadi yang saya katakan, supaya nggak dilempar ulekan gitu ya. Taktikalnya seperti apa? Gitu. Jadi terkadang kita lebih memilih strategi yang misalnya di barrier gitu ya, sambil nunggu apakah kita mau ke long end. Gitu kan? Karena volatility akan muncul. Padahal kita tahu, ya sepakat gitu 2024, entah di kuartal kedua atau kuartal ketiga, US akan cut dan cutnya mungkin akan agresif. Tapi apakah kita bisa ya udah kalau gitu beli 15 tahun gitu ya? Antara cut itu terjadi, view kita dengan saat ini keputusan dibikin, ada yang namanya mark to market. Dan really understand itu yang bikin ya maksudnya pekerjaan ini itu ya kebawa sampai mau tidur dan pagi-pagi bangun lagi gitu ya. Jadi yang kita lakukan kan baca berita sebelum tidur gitu, nanti pagi-pagi juga baca berita lagi, kantor lihat gitu ya. Nah, untuk menghindari itu makanya kita mulai dengan benchmarknya seperti apa kita punya, lalu kita punya view yield curve anticipation ke arah mana kita akan overweight ke situ. Dan yang terakhir tuh instrumennya. Kalau Pak Anto tadi katakan valuasinya kayak gimana, ya antara sektor-sektor atau durasi-durasi yang sama itu ada yang menarik, ada yang udah kemahalan. Nah, rule of thumb-nya biasanya benchmark series udah pricey gitu ya, karena banyak orang yang beli. Terus yang off the run biasanya masih lumayanan, tapi on the back of liquidity yang berkurang. Nah, itu kita juga harus bikin decision ya. Jadi kalau saya boleh ulang di sini adalah
kita lihat dulu keseluruhan aspek diversifikasi, lalu kita lihat antisipasi kita akan pergi kemana, itu yang akan kita tingkatkan exposure-nya. Dan yang terakhir adalah to generate more alpha adalah kita lihat tuh yang mana yang masih kasih diskon. Kita punya target yield curve seperti apa gitu ya di periode yang mana. Kalau yang udah jatuh di bawah dari antisipasi kita ya kita sell gitu ya. Kalau yang masih di atas dengan jarak berdekatan ya kita beli ya. Harapannya kita ingin mengarbitrage market tanpa risiko berlebihan di durasi yang sama. Ya, jadi itu bagian dari kita mengkonstruksi portofolio, itu bagian dari investment proses yang kita lakukan. Ya, ini backtesting aja. Jadi kalau dilakukan secara konsisten tuh alfanya seperti itu, numpuk. Kalau lari maraton ya itu tadi. Mungkin di pace awal ya 5 kilo, 10 kilo itu kita ya oke lah pace 9 gitu. Begitu 10 kilo kedua mungkin turun ke 8, ke 3. Kalau bisa sprint mas terakhir kan, begitu ya ceritanya ya. Iya, tapi itu biasanya teori gitu. Kita kegoda biasanya sama pace orang gitu. Saya ikut maraton Pokari, sweat gitu ya. Lari terus kan lupa umur juga sih gitu. Terus ibu-ibu gitu pakai jilbab nyusul saat gitu pace 6 kurang ajar gitu ya. Kayak ngikutin. Akhirnya kok kaki mulai agak kram gitu. Untungnya water station dekat gitu, dapat minum Pokari lagi istirahat bentar ya udah gitu sadar diri gitu ya. Udahlah biarin lah. Itu yang terjadi karena kita dibombardir dengan informasi dan performance dari tempat-tempat lain. Gitu. Jadi yang terpenting adalah sebetulnya investment proses kita seperti apa, kita jalankan, kita terima informasi. Decision itu adalah well informed. Sehingga apa? Ya itu tadi proses disambit batu ulakannya nggak kejadian ya. Karena selalu kita bisa jelaskan. Dan kita bisa manage ekspektasi dari stakeholder kita. Tim sales, client, investment committee. Ya. Jadi itu mungkin selanjutnya saya pindah. Nah ini dia. Jadi ini yang terjadi dengan kalau kita manage seperti itu. Saya mau lihatkan ini portofolionya dulu. Gitu ya, kita ada FR95 yang orderan 5 tahun, ada 96 gitu ya. Tapi juga kita punya yang lain-lain gitu. Nah yang lain-lain ini reasonnya kenapa kita punya, mungkin ada yang panjang juga, tapi karena sudah off the run, kita punya view, itu yang kita select daripada yang on the run mungkin nggak menawarkan sesuatu yang cukup gitu ya. Tapi kita diversified across many section. Performance-nya bagaimana? Nah kita bisa lihat gitu ya, wah underperforming nih gitu. Benchmarknya 1,8, kita 1,68 sebulan terakhir. Terus gitu ya, kayak begitu. Nah mungkin yang pertama adalah benchmarknya nggak kena tax gitu ya, kita kena gitu. Jawaban yang biasa lah ya kita sampaikan gitu. Nah terus yang kedua mungkin yang lebih penting lagi adalah kalau kita nggak go through investment process yang konsisten gitu ya, in the long run itu bisa signifikan. Ini contoh di sini bagus banget. Jadi di 5 tahun itu delivery-nya 18% di bawah benchmark-nya, gitu ya. Tapi di since inception-nya dia bisa menang banyak, gitu ya. Nah, ketika kita underperform itu yang under pressure kan. Susah gitu loh, apalagi kalau nggak melalui investment proses yang clear, bagaimana kita managing risiko dengan diversifikasi, bagaimana kita mengantisipasi dengan perhitungan yang lebih proper gitu, ya, yang repot kan, ya pokoknya feeling lah gitu, itu problem gitu ya. Nah di MMI kita mengadop, terutama setelah saya bergabung, bahwa konsistensi dari proses itu penting. Jadi di tempat kita ini, kalaupun saya udah nggak di situ gitu Bapak Ibu, bukan karena star fund manajernya gitu ya, bukan karena artnya, tapi lebih science based gitu. Nah makanya mungkin saya banyak kecocokan dengan Pak Anto gitu ya, dia banyak dapat award lain sebagainya gitu, karena approach dia adalah science based gitu ya, dia statistician ya Pak Anto ya, by training gitu. Jadi kita suka dengan view-nya, bukan karena satu mandiri gitu, enggak. Jadi waktu saya di tempat-tempat lain juga saya sering merepotkan Anto karena saya scientific based approach-nya itu.
Gitu. Ini yang kita pengen offer Bapak Ibu gitu ya. Jadi art itu mungkin susah gitu ya. Dari 1 juta orang mungkin cuma ada 1 Picasso gitu ya. Tapi sekarang dengan AI atau Leonardo da Vinci gitu ya. Tapi dengan AI sekarang orang bisa bikin Mona Lisa nggak cuma tersenyum misterius, tapi bisa ketawa, bisa apa gitu ya. Mukanya muka Mona Lisa gitu. The beauty of science. Nah itu coba kita replicate, coba kita jalankan di investment process dan hasilnya seperti ini, gitu ya, konsisten kita untuk deliver itu. Oke, sekali 3 uang, cuman memang beda gitu ya approach-nya. Kita masuk ke equity, slide berikutnya, sama. Kita tentukan dulu benchmark-nya apa. Dari situ, dari makro tadi kita lihat sektor yang menarik apa. Kita akan overweight ke sektor itu, ya. Kalau tadi di bonds, kita bilang antisipasinya kita akan stay dengan Bellier dulu, karena itu yang paling sensitif. Gitu ya, setelah itu mungkin kita akan ride HAM, gitu ya, karena suku bunganya akan makin turun, gitu ya. Nah, di sini yang kita suka adalah opening ekonomi. Indonesia, ya proksinya adalah perbankan. Kita suka juga consumer cyclical, gitu ya, staple food. Kita suka juga yang resilient, seperti yang related ke kesehatan, karena makin aware, makin sadar. Thanks to teman-teman asuransi juga gitu ya, saya banyak lihat email, yuk hidup sehat gitu ya, atau yang lain sebagainya. Sebenarnya ya saya ngerti maksudnya biar nge-reduce claim ya, kalau orang sehat kan nggak claim gitu. By training dulu saya adalah aktuaris gitu ya, tapi saya pikir kehidupan sebagai aktuaris itu terlalu gimana gitu ya, saya lebih pilih capital market. Jadi suka pada sebel tuh Mas Sukri sales asuransi gitu. Karena saya bilang ini kemahalan nih preminya begitu. Gitu ya. Saya kan non smoker gitu. Saya juga runner loh gitu. Walaupun runner dari kenyataan. Gitu ya. Jadi dulu kenapa saya share Pak Awan, mungkin waktunya terbatas. Oke. Satu lagi. Dulu kenapa saya nggak lanjut gitu ya jadi aktuaris, karena zaman dulu itu dia bilang waktu saya tanya Mas Senior, premi itu dihitung berdasarkan CSO 1980 punyanya Amerika, terus mahal asuransi nggak kebeli gitu ya. Terus senior saya bilangin, oh kamu masih bersyukur, jangan komplain. Dulu waktu zaman saya pakai CSO 52 itu dari US waktu baru sedang perang Korea, lebih mahal lagi. Ya, tapi sekarang kan kita udah punya ya buku aktuaria sendiri ya. Cuman tadi itu saya nggak tahan nunggu selama itu ya, saya pindah lagi ke capital market. Pak, 3 menit, tadi udah pilih sektornya, terus pilih stoknya, lihat valuasi. Mana sih PE yang masih murah, atau tadi disebutkan oleh Bu Dewi ya, mana NIM-nya yang tinggi dan book value-nya masih di bawah 5. Gitu. Kita pilih stoknya. Dapat. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bocorannya. Yang kita pilih di sini nih, kuadran star. Gitu, ya. Jadi nggak usah cari fund manager yang star, tapi cari manajer investasi yang bisa bikin kuadran seperti ini dan dia bisa memproduce investment prosesnya star. Disinilah kita investasi, gitu ya. Nah, analis kita tugasnya apa? Juga melihat yang dari sini mau pindah ke sini atau dari sini mau pindah ke situ, ya, dan menghindari yang dari sini mau ke sini. Fortunately di Indonesia kita nggak perlu ekstrim karena nggak banyak yang dari sini ke sini. Gitu ya, karena tadi 5% masih bertumbuh. Kalau di Jepang mungkin harus serius gitu pekerjaan, gitu ya. Di sini kita oke lah, gitu. Lihat performance dari IHSG gimana, kita pilih sektor, stoknya kita dapat gitu ya, masih banyak ya. Kalau di Jepang atau di Eropa misalnya, itu memang bottom up itu harus dilakukan secara serius karena different stocks di industri yang sama bisa lead to different outcome. Gitu ya. Jadi sini intinya kita cari star gitu ya. Dari situ kita pilih lah gitu. Jadi udah kita overweight di sektornya, sektor tersebut kita analisis mana yang jadi star itu kita tambahkan. Gitu ya. Di sini ya cuma satu gitu. Yang ada di docs itu yang kita hindari gitu ya. Tapi ini jangan dipakai buat trading ya Bapak Ibu ya. Gitu karena ini udah lapse. Mau yang baru dong Pak Wan, siap gitu. Ya reksadananya aja beli. Sorry, titipan. Tadi sales bilang soalnya harus jualan juga. Oke, lanjut. Terakhir. Ini performance-nya.
gitu ya. Jadi kalau ini lebih fair mungkin ya kita outperform walaupun masih minus ya gitu. 4 dibandingin min 1, terus juga 2 dibandingin min 3 gitu ya. Nah ini hasil dari investment proses kita gitu ya. Tapi terus bapak-bapak sama ibu-ibu nanya, si receptionnya gimana Pak Awan gitu ya. Nah itulah gitu kan, ini kan udah panjang sejarahnya gitu, dan MMI belajar dari situ. Jadi mereka mulai sekarang nggak nge-hire star fund manager gitu, tapi lebih scientific base, lebih investment process. Jadi kalau tim saya udah nggak ada, karena kan jangka panjang maraton tadi ya, gitu 5 tahun lagi ya prosesnya akan terus berlanjut. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kalau ada keliru itu kesalahan dari saya. Kalau ada manfaat buat Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Awan. Luar biasa ya bapak kita, Pak Andi, Pak Awan gitu ya. Pak Anto ya, Pak Anto dan Pak Awan atas view-nya kepada kita semua. Ya, ternyata Pak Awan sambil jualan juga dikit, nggak apa-apa ya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan silakan. Question, terima kasih Pak Anto, Pak Awan atas penjelasannya. Tadi udah dipaparin office dan juga investment proses. Mungkin bisa sedikit elaborasi juga dari Pak Awan, khususnya corporate bonds, karena that's different animal. Bahkan beberapa MI sempat kena di area itu juga. Jadi sangat menarik untuk dibahas, terutama Pak Awan selalu mengedepankan scientific based approach dan investment proses. Mungkin share juga gimana di MMI terkait this specific asset class. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Betul, kalau kita bicara dari sisi corporate bonds, risikonya ada tambahan. Kalau saya tadi sampaikan kan lebih banyak ke government bonds, terutama dari sisi risiko kredit dan risiko likuiditas. Tapi yang menarik kalau kita lihat perkembangannya Mas, kalau kita bicara corporate bonds yang ada di Indonesia, sebenarnya by nature ini terseleksi dari sisi rating sebenarnya. Karena kalau kita bicara siapa sih pembeli obligasi korporasi di Indonesia, terbesarnya siapa sih? Dana pensiun asuransi Bapak Ibu. Habis itu perbankan, terus kita lihat reksadana. Nah biasanya kalau kita bicara dapen asuransi, meskipun POJK-nya diperbolehkan investment grade to triple B minus, internal policy mereka biasanya kan single A plus. Nah biasanya dengan syarat itu nggak gampang company yang ratingnya di bawah itu untuk masuk. Jadi memang ada seleksi di awal bahwa rating yang bisa masuk di pasar obligasi kita itu ratingnya memang lumayan bagus. Cuma pertanyaannya adalah rating yang bagus itu ternyata nggak menjamin bahwa risiko kreditnya itu bisa dibilang nol gitu kan. Nah, memang ada beberapa yang ratingnya tadinya A plus bisa default, bahkan rating single double A juga pernah dulu ada yang default. Tapi yang triple A sepemahaman kami sih belum ada yang triple A 1 tahun kemudian default, probability-nya kecil. Nah tentu buat investor apa yang harus diperhatikan? Yang pertama tentu selain dari sisi rating itu adalah sektor ya Mas. Jadi memang sektor ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana dengan kondisi saat ini sektor ini cukup bagus atau enggak gitu ya. Itu mungkin yang harus sangat diperhatikan. Dan buat kredit analis mungkin yang cash flow analisis ini menjadi penting sekali sih menurut saya ya. Jadi bagaimana cash flow dari company ini, bagaimana volatility dari revenue-nya seperti apa, itu mungkin perlu kita perhatikan. Tapi bottom line-nya memang dari sisi analisa harus lebih dalam, nggak perlu hanya mengandalkan rating, karena ternyata sejarahnya rating even single A juga pernah ada. Jadi tapi kalau mau yang secure banget itu ya triple A atau government guarantee, baru itu kita bisa bilang risiko kreditnya relatif rendah. Jadi biasanya memang sektor menjadi penting Mas, karena meskipun kita punya rating yang nggak bagus tapi sektornya juara, itu mungkin lebih bagus dibandingkan dengan rating bagus tapi sektornya outlook-nya nggak bagus. Itu mungkin yang harus kita pilih lah. Mungkin itu sedikit gambarannya ya Mas. Iya, jadi kalau kita melihat bahwa rating dari lembaga rating atau rating agency itu boleh dibilang itu
laggard indicator gitu ya, atau laggard information gitu, karena itu akan ya menunggu certain proses baru mereka publish gitu ya. Kadang-kadang kredit event terutama yang negatif itu nggak kelihatan gitu di situ. Jadi dalam investment proses kita punya filosofi kalau di equity itu kita ingin detect early the prospect winner dari saham tersebut gitu ya. Kalau di fixed income terutama di corpo gitu ya, filosofi kita adalah kita ingin detect yang akan memiliki positif credit event, rating upgrade dan lain sebagainya in our perspective gitu ya, nanti akan dikonfirm dengan apa yang dilakukan oleh rating agency. Di sisi lain, yang kedua kita ingin menghindari potensi yang terjadinya negatif credit event. Tapi itu tadi kata-katanya kita bukan ahli nujum gitu ya Mas Anto ya. Dan di capital market harus diingat, tadi Bu Dewi bilang kan kalau di insurance kan utmost good faith ya. Kalau di capital market itu cukup good faith gitu. Jadi kalau due diligence-nya kita kurang, mereka nggak perlu declare gitu posisi yang mungkin akan meng-create negative event ya. Jadi itu yang harus dilakukan lebih di korporasi. Nah, adopsinya sih kita selain misalnya kita punya screening ya, misalnya 3 tahun free cash flow mereka positif gitu ya. Di sektor-sektor tertentu ada batasan DER yang menurut kita yang lebih konservatif dibandingkan apa yang dilakukan oleh rating agency misalnya. Di multi finance kita bukan naruh DER 7 gitu ya screening kita, tapi kita misalnya naruhnya di 5,5 misalnya, supaya kita bisa nge-screen out itu pada tahap awal waktu kita meng-create universe. Berikutnya lagi kita masuk ke 5C, yang terpenting kita lihat karakter sih, gitu ya. Itu yang terpenting, karena yang lain-lainnya itu dia punya capacity, dia punya condition yang bagus, apa lain sebagainya. Tapi kalau karakternya lihatnya mau ngemplang ya ngemplang, gitu. Jadi itu kita lihat karakternya, dan besarannya itu adalah siapa UBO-nya, gitu ya. Terus dulu pernah default nggak gitu ya, mereka punya komitmen nggak gitu untuk finance berkelanjutan dari capital market gitu. Banyak yang memang cuman mau masuk gitu ya, terus ngemplang, terus udah dapat duitnya udah gitu ya. Nah ini yang proporsi terpenting dari kita melakukan analisis probability default dari suatu korporasi. Selanjutnya baru kita lihat ke struktur obligasi yang ditawarkan, ya. Baru kita ngelihat valuasinya menarik nggak gitu, gimana untuk dibandingkan misalnya dia double A atau A plus gitu ya, dibandingkan dengan tenor bonds atau govies ya yang relevan gitu ya dengan itu. Kadang kita lihat kalau di secondary market sekarang valuasinya bisa loh gitu, corpo itu yieldnya lebih rendah dari govies yang relevan gitu. Mungkin di sesi lain Pak Anto bisa komentar tentang itu gitu ya. Tapi itu kan aneh gitu ya. Nah makanya kadang kita juga nggak ngambil di secondary, jadi langganan gitu misalnya, ngambilnya di primary, karena di situ mungkin lebih fair valuasinya gitu. Jadi secara ringkas, investment proses itu penting, apalagi yang terjadi di korporasi. Kita harus antisipasi lebih awal gitu dari kejadian positif credit event, itu kita happy. Kalau yang negatif credit event itu yang harus kita hindari. Dan proporsi terbesar menurut kita di MMI adalah bagaimana kita mengevaluate karakternya ini gitu. Karena kalau di bonds yang terpenting adalah kemampuan dia bayar itu ditunjang dengan etikat memang mau bayar. Jadi rasio-rasio, makanya ini yang sering terjadi ya, rasio-rasionya bagus tapi kok default gitu misalnya, kalau terjadi seperti itu ya, karena act dari si karakter ini ya sebagai ultimate beneficiary ya, itu yang kita harus cermati. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke Pak Sugri. Ya, makasih Pak Anto, Pak Awan atas jawabannya. Memang karakter Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya dulu punya bos Dirut sekarang gitu ya, Dirut salah satu bank BUMN. Ya kalau lihat ngasih kredit, lihat aja orangnya. 70% adalah ketemu dengan orangnya, karakter gitu ya.
Benar apa yang disampaikan oleh Pak Awan tadi. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Satu lagi, Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Ya, kalau nggak ada, terakhir dari saya Pak Awan, Pak Anto, BI rate sama Fed fund rate ini kan kejar-kejaran gitu ya. Nah sekarang kalau Fed fund rate itu 5 sampai 52 setengah kan gitu Pak ya, BI rate 5,75. Nah ini masih ada potensi Fed fund rate itu masih naik gitu ya, karena inflasinya masih tinggi. Dan itu memang statementnya demikian gitu ya. Nah sekarang selisihnya antara BI rate sama Fed fund rate itu tipis gitu ya. Nah kalau misalnya Fed masih naik, BI-nya kalau nggak ngikuti semakin tipis, itu dampaknya bagaimana? Sebahayanya seperti apa untuk ekonomi kita? Mungkin Pak Anto dan Pak Awan bisa. Makasih. Saya jawab dulu kali ya Pak. Terima kasih Pak Sukri. Ini pertanyaan juga yang sering ditanya oleh klien ya, investor, terutama selalu membandingkan Indonesia dulu dengan sekarang. Yield spread-nya misalkan kita ngomongin government bond 10 tahun kita dengan US Treasury biasanya kan 5%. Sekarang sudah turun banget Pak, sudah 250 basis. Sekarang Fed fund rate biasanya 1%. Sekarang tinggal 50 basis gitu. Kalau ini nanti naik lagi tinggal 25 basis, memungkinkan atau enggak? Mungkin yang bisa saya sampaikan ke klien adalah yang pertama, jangan hanya terpaku ke historical. Lihat perbandingan dengan negara-negara lain seperti apa. Itu juga penting Pak. Karena kalau kita bicara misalkan case-nya Malaysia saja, Malaysia itu bahkan bank sentral rate-nya itu bisa di bawah dari Fed fund rate Pak. Dan itu nggak apa-apa dari sisi ekonomi maupun currency-nya. Jadi kuncinya menurut saya adalah meskipun terjadi tightening spread, tapi kalau seandainya rupiahnya itu tidak kena dampak, berarti memang ada repricing dari ekonomi kita. Jadi kalau kita bicara tadi yang saya sampaikan, ada dua hal yang membedakan Indonesia dengan kita bicara 5 atau 10 tahun yang lalu. Yang pertama adalah kita bisa merubah dari current account deficit menjadi current account surplus country. Yang kedua, ketergantungan asingnya sudah jauh berkurang. Nah itu mungkin memberikan kemampuan Indonesia mungkin nggak perlu lagi menawarkan premi yang jauh besar supaya asing tertarik masuk ke Indonesia. Jadi kalau ditanya apakah dengan nanti Fed fund rate misalkan naik 25 basis atau 50 basis, nanti seandainya 50 basis berarti sama tuh nanti 5,75, apakah BI rate akan merespon dengan kenaikan suku bunga? Kuncinya menurut saya adalah di currency. Selama currency-nya masih bisa stabil, kemungkinan besar BI masih akan bisa mempertahankan kenaikan suku bunganya ke agresif. Ini juga ada kelihatan sebenarnya Pak, waktu Fed fund rate-nya naik sampai 500 basis, BI responnya juga nggak nyampe 500, nggak one on one. Kita ngelihat BI hanya responnya mungkin 225, 250. Mungkin ini kali ya Pak. Terima kasih. Baik, Pak Awan silakan. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Sukri. Jadi kalau kita praktikum dulu itu ada pretest sebelum masuk lab. Nah, Pak Sukri ini memberikan pertanyaan terakhir itu adalah post test gitu. Bener nggak nih Anto sama saya praktikum gitu ya? Pertanyaannya susah banget gitu. Kebetulan BI baru selesai ya tadi rapat Dewan Gubernur, terus nih saya ngintip data gitu. Jadi post BI juga, tapi rupiahnya sekarang 14.949 di sini melemah. Ini kejadian waktu periode post sebelumnya juga gitu, Mas Anto ya, gitu. Dari kita sempat menguat di 14.6, 14.7 gitu, terus juga menuju ke 15.000. Jadi selalu gitu, selalu di teks. Dan mungkin bedanya mandatnya The Fed sama BI gitu ya. Kalau The Fed tuh hanya ingin target inflasi 2% sama natural unemployment mereka mungkin di 4,2, 4,3 gitu ya. Dia nggak pusing dengan translation risk. Jadi dia ada twin deficit tuh nggak apa-apa tuh Pak Sukri gitu ya. Sementara kalau Indonesia mandatnya BI adalah ya mengawal ekonomi, tapi juga dengan kestabilan harga dengan tadi yang Mas Anto sampaikan, mengawal rupiah supaya stabil juga gitu. Nggak mau terlalu kuat ke 10.000 tiba-tiba gitu, hurting juga. Nggak mau jadi ke 25.000 juga gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana kalau one to one gitu ya, line of defense pertama adalah lihat tadi yield 10 tahun kita, real yield 10 tahun kita gitu ya, artinya yield 6,2 versus inflasi kita berapa. Masih positif, nggak banyak negara yang negatif, termasuk Amerika ya. Amerika itu treasury-nya di 3,7 tapi inflasinya masih 4%-an core-nya, jadi kan negatif gitu ya.
Nah itu tapi mereka nggak apa-apa karena nggak ada translation risk. Nah kalau di Indonesia mungkin itu masalah. Jadi itu yang pertama kita lihat gitu ya. Jadi masih menarik, masih positif. Yang kedua adalah sebenarnya gimana currency kita gitu. Kalau misalnya terus depreciating gitu ya 15.5, 15.6 ya terpaksa BI menggunakan bauran kebijakan dia. Mungkin nggak langsung naikin Pak gitu. Mulai dari GWM dulu, mulai dari coba nyari twistnya di mana supaya market pergi ke situ gitu ya, dari foreign tertarik untuk masuk. Tapi ya dan juga mungkin menggunakan account dolar yang ada di BI, tapi mungkin pada akhirnya ya terpaksa harus menaikkan suku bunga. Nah, menaikkan suku bunga ini juga sebetulnya terkait dengan kebijakan makro tadi ya, dan efektif kalau terjadi inflasi yang karena demand pull gitu ya kan, ya dia naikin gitu. Tapi kalau misalnya juga karena supply side-nya naikin suku bunga ya malah akan menambah inflasi lebih runaway gitu. Di Indonesia gitu ya, mestinya opening ekonomi itu ada gitu ya, tapi juga belum terlalu mengkhawatirkan misalnya kita turun ekonominya dalam gitu ya, jadi nggak perlu buru-buru cut. Tapi di sisi lain juga inflasinya kan tone-nya down gitu ya, nggak perlu juga insentif dia untuk menaikkan signifikan. Nah tapi inflasi ini juga bisa datang dari kaitannya dengan kurs tadi Pak, imported inflation. Jadi makanya nggak suka tuh BI kalau misalnya rupiah kita terlalu terdepreciated, karena 60% ekonomi kita consumption, tapi yang kita konsum itu banyak juga yang diimpor. Gitu. Nah kemarin tuh sempat turun Pak trade balance kita dari biasanya 3 billion cuma 400 juta gitu ya. Itu create worry juga, waduh gitu, ini survive nggak nih trade balance kita yang strukturnya lebih baik ya. Nah, tapi mungkin good newsnya gini Pak, katanya itu yang dibeli adalah capital goods. Jadi sebenarnya nantinya itu akan jadi ekspor lagi. Kalau itu jadi ekspor lagi, sebenarnya ya rupiah kita nggak akan kita lihat lah dari ke 17 20 ribu gitu ya. Dengan itu mestinya BI nggak harus mengambil action yang lebih agresif gitu dibanding the Fed gitu. Jadi kita ngelihat wajar saja kalau misalnya cuman spread 25 basis gitu today. Karena mungkin US-nya yang udah harusnya turun dari AAA satu sisi, dan Indonesia-nya yang terlalu lama nggak di rating upgrade. Mudah-mudahan pemilunya jalan satu kali, terus kita bulan Mei 2024 rating upgrade. Bisa nggak 2 tingkat? Amin. Ya, makasih Pak Wan, makasih Pak Anto. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk Pak Anto dan Pak Wan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Anto, Pak Wan atas sharingnya sangat bermanfaat bagi kami semua di anggota AJI, para CFO dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.